terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini Tuhan. Kami berada di dalam hadirat Tuhan, memandang wajah Tuhan untuk dibangkitkan pengharapan kami dan iman kami bahwa kami tidak berjalan sendirian di muka bumi ini. Ada Tuhan yang menyertai kami, ada Tuhan yang mengamat-amati setiap hari langkah hidup kami, sehingga kami tidak sendiri. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan kami nantikan Engkau Tuhan. Pada waktu yang sangat tepat sesuai perhitungan Tuhan, kami mengalami terobosan dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan, kami buka hati dan hidup kami untuk firman Tuhan melawat kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami rindu firman-Mu. Kami inginkan firman-Mu. Karena firman-Mu menyembuhkan kami, membebaskan dan memerdekakan kami. Kami mohon pewahyuan Roh Kudus melimpah-limpah di tengah-tengah kami umat-Mu ini Tuhan. Dari awal sampai akhir, waktu ini kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kembali, salam bagi kita semua maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita akan kembali membuka hati untuk firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di kitab Yakobus pasal yang kelima. Kitab Yakobus pasal yang kelima ayat Yakobus pasal yang kelima, lihat ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Pagi hari ini kita akan menerima firman Tuhan dengan tema berbahagia yang bertekun. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang kemudian bertekun melalui kesulitan-kesulitan hidupnya. Semua manusia di bawah kolong langit ini tidak ada yang tidak mengalami kesulitan, atau paling tidak pernah mengalami kesulitan. Dan hasil dari kesulitan itu bisa pahit hidupnya sepanjang hidup. Kita lihat seperti apa Hitler yang kemudian menjadi pembantai orang yang luar biasa, bengis, mati rasa, tidak punya belas kasihan, tidak berperi kemanusiaan, karena dia dari masa kecilnya, masa-masa hidupnya sulit. Nah, tapi kesulitan-kesulitan yang dia alami tidak berjalan bersama Tuhan, sehingga pada akhirnya kemudian menanamkan dendam hidup. Dia pahit dengan kehidupan, dia pahit dengan orang, bahkan pahit dengan Tuhan, sehingga kemudian dia menyalah tafsirkan firman semena-mena, dan dia menjadi seorang diktator yang bengis, haus darah. Tapi beda lagi orang-orang seperti A.Z. Tyler Martin, orang yang lahir dari seorang ibu yang buta tuli, tidak pernah tahu sampai akhir hayatnya siapa bapaknya karena ibunya diperkosa dan mengandunglah A.Z. Tyler Martin. Tapi dia pernah mengalami juga kepahitan dalam hidupnya, mengutuki hidup, mengutuki orang lain, benci sama laki-laki, benci dengan keadaan. Tapi pada suatu saat, dia membuka diri untuk Tuhan berbicara, dan dia dijamah oleh Tuhan, dan dia mengambil sebuah keputusan untuk bangkit. Dan pada akhirnya Tuhan menuntun langkah demi langkah dalam hidupnya, tidak serta-merta dia berubah, tapi perubahan itu berjalan tahap demi tahap. Dan pada akhirnya, setelah melewati masa-masa yang sukar dengan tekun itu, A.Z. menuai buah yang membahagiakan. Dia pertama kali orang kulit hitam yang menjadi pejabat tinggi di Amerika Serikat di bawah pemerintahan Jimmy Carter, dia menjadi Menteri Keuangan. Padahal dia orang yang pada awalnya itu memandang masa depan secara suram.
Tapi Tuhan, di tangan Tuhan tidak ada yang suram. Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita menjadi orang-orang yang kemudian berbahagia, melewati kesulitan-kesulitan, mengalami penderitaan. Maka kita diminta belajar oleh firman Tuhan. Lihat ketekunan para nabi. Dan yang disoroti kemudian lampu sorot ini mengarah kepada Ayub. Sampai hari ini tidak ada orang biasa menderita seperti penderitaan Ayub. Tidak ada. Ya. Ayub mewakili kehidupan orang benar yang menderita. Jadi orang benar pun bisa mengalami ujian, bisa mengalami sakit, bisa mengalami penderitaan. Bukan kemudian ketika kita hidup benar, kemudian semuanya akan baik-baik saja. Akan baik-baik saja dalam artian karena dalam anugerah pelindungan Tuhan. Oleh sebab itu, kita juga diminta belajar bertekun seperti seorang petani. Bagaimana kita melihat petani? Ya, tahun-tahun lalu petani itu mengalami hasil-hasil yang buruk, tapi tahun ini tetap menanam. Walaupun tahun lalu mengalami pengalaman buruk, tidak ada hasil, tapi tahun ini tetap tanam. Jadi artinya apa? Baik menanam, kurang baik menanam, buruk juga menanam. Tidak berhenti menanam. Pada musim tabur, tabur. Pada musim panen, panennya buruk, panen. Besok kapok Pak nabur, tidak, tabur lagi. Karena yakin kalau hari ini buruk, esok panen esok pasti baik. Itu keyakinan. Dan itu kita disuruh belajar oleh firman Tuhan, bertekun seperti petani. Amin. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertekun? Karena jujur dalam kelemahan kita, ketika kita dalam penderitaan, up and down itu terjadi, naik turun. Kadang-kadang juga kita rasanya makin mundur. Bukan kita saja yang biasa-biasa seperti ini. Daud yang adalah orang yang diurapi Tuhan, dalam Mazmur 13, dia mensairkan penderitaan dan kesulitan yang dia alami. Dan itu digubah oleh seorang komponis dari Batak, Pak Gultom, dengan lagu yang indah dan mendayu-dayu. Tuhan, berapa lama lagi aku dilupakan? Tuhan, berapa lama lagi engkau bersembunyi dariku? Sampai seteruku bersorak-sorai, meninggikan diri atasku. Tuhan, berapa lama ku dilupakan? Tuhan, berapa lama lagi engkau sembunyi dariku? Gitu ya. Ya maaf saja, suara saya begitu, enggak apa-apa, ini untuk mensairkan saja. Haleluya, amin. Daud saja mengalami masa-masa dia seperti dilupakan oleh Tuhan. Daud merasakan masa-masa Tuhan seperti bersembunyi dari hidupnya. Nah, yang pertama supaya kita bisa bertekun, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama adalah ujian itu terjadi seizin Tuhan. Kita harus tahu bahwa ujian terjadi atas seizin Tuhan. Kita lihat kitab Ayub pasal pertama. Ayub pasalnya yang pertama. Bahwa ujian itu yang terjadi bagi anak-anak Tuhan itu seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan itu berarti apa? Seizin Tuhan itu berarti ada batas. Batas beratnya, batas lamanya, semuanya ada batas. Tuhan tidak akan mengizinkan melampaui. Kita lihat pelan-pelan. Ayat 1 dilihat di situ, disimak. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 10 anaknya kan. Ayat 3, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ini Ayub orang yang perfect, sempurna, saleh, jujur, ya, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan, sugih blegedu, sempurna. Luar biasa, ya, luar biasa. Tapi kemudian apa yang terjadi? Suatu ketika
kisah ini kemudian beralih kepada musyawarah ilahi. Bagaimana anak-anak Allah dan anak-anak setan juga menghadap Tuhan. Di ayat 8, lihat di situ. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub di hadapan sidang musyawarah ilahi itu dibangga-banggakan oleh Tuhan. Oh, luar biasa. Di hadapan para malaikat, bahkan di hadapan iblis yang celonong masuk ke hadapan Allah itu, Allah membanggakan Ayub. Betapa luar biasa anak ini. Namun yang namanya dasar iblis, kemudian dia berargumentasi dengan Tuhan. Lihat ayat yang 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi iblis mencoba menguji integritas Tuhan dan menguji juga keberadaan Ayub. Tuhan yang begitu bangga dengan Tuhan dengan integritasnya maha baik itu diuji oleh iblis. Coba Tuhan kalau Ayub nggak diberkati. Itu semua Ayub menyembah dengan baik, bersyukur senantiasa. Wong dia diberkati. Apa yang dia punyai dilindungi Tuhan. Apa yang dikerjakan berhasil. Coba kalau semuanya hilang. Coba kalau dia gagal. Coba kalau dia nggak dilindungi. Masa dia masih menyembah Tuhan? Cobalah Tuhan, coba aja. Kira-kira begitu ya, dibujuki. Lalu kemudian ayat selanjutnya, maka firman Tuhan ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengelurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi Tuhan izinkan. Oke, tapi diizinkan. Boleh kamu jamah, tapi batasannya apa? Jangan sentuh diri Ayub. Boleh disentuh harta benda miliknya apa yang segala punya. Karena apa? Tuhan bisa memberikan dan menggantinya dalam sekali waktu. Membalikkan tangan Tuhan bisa ubah. Dan jangan sentuh dirinya. Jadi Tuhan izinkan. Dibatasi. Jadi kalau Tuhan izinkan berarti ada batasan. Tapi iblis nggak puas. Setelah Ayub kehilangan kekayaannya, 10 anaknya itu meninggal karena bencana malapetaka, habis-habisan tinggal diri Ayub sama katok kolor, mungkin karena semuanya habis. Iblis datang lagi sama Tuhan, bujuk sama Tuhan. Lihat ayat yang ketiga dari pasal 2. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Lagi-lagi Tuhan membanggakan Ayub. Lihat kan, betul kan apa yang aku katakan? Ayub tetap menyembah Tuhan walaupun dia nggak punya apa-apa. Masih dibanggakan. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi Ayub dalam hal ini juga terus bertekun. Tidak menghujat Allah, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti menyembah Tuhan. Jadi yang perlu kita tahu sekarang di sini adalah bahwa celaka, malapetaka, semua yang buruk bukan datang dari Tuhan. Datangnya dari siapa? Iblis. Hanya Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan mengizinkan berarti ada alasan. Tapi aneh sekali. Ayat 3 dari pasal 2 itu dikatakan iblis membujuk Tuhan untuk mencelakakan Ayub tanpa alasan. Masa tanpa alasan? Tapi luar biasa ya. Alkitab ini jujur. Kita punya kitab suci dan punya Tuhan itu yang tidak menutup-nutupi. Tidak semuanya itu baik. Enggak bohong itu artinya. Jujur. Tapi setelah saya selidiki, karena saya bertanya, masa Tuhan mengizinkan sesuatu tanpa alasan? Rupanya terjemahan ini kurang tepat. Terjemahan yang paling tepat bukan tanpa alasan, tapi bilangnya begini,
telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya dengan semena-mena. Bukan tanpa alasan, tapi dengan semena-mena. Karena Tuhan pasti punya alasan. Alasannya apa? Ini alasannya. Ketika anak Tuhan diuji, ketika anak Tuhan diizinkan masuk dalam kesulitan, penderitaan, celaka, maka alasannya adalah akan diberikan kebahagiaan jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Kita kembali kepada Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11 tadi. Kita lihat bagaimana akhir dari hidup Ayub. Akhir dari kehidupan Ayub, ke-10 anaknya diganti. Bahkan kemudian Tuhan mengatakan tidak ada anak-anak laki-laki sengganteng anak-anak Ayub. Tidak ada anak-anak perempuan secantik anak-anak Ayub. Ya, kalau dulu mungkin masih ada saingan ganteng dan cantik dari anak-anak Ayub. Dan kekayaannya dikembalikan 2 kali lipat. Pengaruhnya dikembalikan 3 kali lipat bahkan. Luar biasa. Artinya apa? Tuhan izinkan Ayub itu mengalami hal yang berat yang dikatakan dengan semena-mena tadi. Alasannya Tuhan mengubah bujukan iblis itu karena Tuhan tetap ingin membanggakan Ayub. Tuhan tidak mau integritasnya runtuh dan integritas Ayub itu runtuh. Ayub tetap teguh menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Lalu dibujuk dengan ujian, Tuhan mengubah maksud. Oke, saya izinkan. Tapi apa? Gantinya kepada Ayub. Tuhan akan memuliakan Ayub berlipat ganda setelah dia selesai menyelesaikan masa-masa sulitnya. Jadi itu yang pertama, saudaraku, bahwa ketika Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi, maka Tuhan izinkan ujian itu untuk kita naik kelas, untuk kita naik lebih tinggi, untuk kita lebih dan lebih. Haleluya, amin. Jadi jangan salah sangka dengan Tuhan. Maka yang harus kita lakukan di sini adalah bertekun saja. Bertekun. Sebab kok bisa bertekun? Ya karena aku selesai ini, aku akan mengalami lebih dari hal-hal yang sebelumnya. Ini luar biasa sekali. Dan catat baik-baik bahwa celaka datang bukan dari Tuhan. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh damai sejahtera, hari esok yang sungguh ada dan penuh harapan. Jadi kalau kita sedang sulit, menderita, mungkin sakit, mungkin aniaya, bukan datang dari Tuhan. Datangnya dari iblis. Atau juga mungkin bisa datang dari diri kita. Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk buat kita. Yang Tuhan kerjakan adalah mengubah yang buruk menjadi yang baik. Itu yang Tuhan kerjakan. Jadi jangan kemudian kita berkata sebagai orang-orang percaya, aku sedang diberi celaka sama Tuhan. Gimana kabarnya? Puji Tuhan Pak, saya sedang dapat berkat dari Tuhan. Apa? Kemarin jatuh. Berarti Tuhan yang membuat dia jatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan. Ini misalkan ya ada kan pernah itu saya mendengar itu, oh, puji Tuhan saya sedang mendapatkan berkat sakit. Oh, bukan. Sakit bukan datang dari Tuhan. Dari iblis. Tuhan tidak pernah memberi sakit. Juga dari diri kita. Dan karena kita sudah di bawah terik matahari, di bawah kolong langit, bumi yang sudah jatuh. Jadi supaya kita tidak berkata bahwa celaka dari Tuhan. Tapi Tuhan bisa izinkan. Dengan maksud yang luar biasa. Lalu yang kedua, supaya kita bisa bertekun, bagaimana kita lihat 2 Samuel pasal 12. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. 2 Samuel 12 ayat 20 sampai ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. 2 Samuel 12 ayat 20 sampai 22. 1, 2, 3. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurat dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau berbuat ini?
Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Puji Tuhan, ini kisah peristiwa pada waktu Daud bergumul untuk minta mujizat kesembuhan dari sakit yang ada di anaknya. Anak ini adalah anak hasil dari perzinahannya dengan Batseba. Oleh karena dia berzina dengan Batseba, dia melakukan dosa yang kemudian beruntun, kemudian juga menjadi otak pembunuhan dari suami Batseba. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur keras Daud. Dan dalam keputusan teguran itu, Tuhan menyampaikan melalui Nabi Nathan bahwa anak yang ada dalam kandungan itu ditulai oleh Tuhan sehingga mati. Karena apa? Karena dari kandungan Batseba nanti akan lahir seorang raja yang akan meneruskan Daud. Dan Tuhan memutuskan untuk anak itu bukan adalah anak yang dari perzinahan. Maka anak itu lahir dan anak itu sakit keras. Dan waktu anak itu sakit keras, Daud berkabung. Dia masuk ke rumah Tuhan. Dia robekkan jubahnya, dia taruh abu di kepala, dia berdoa puasa, delosor di lantai rumah Tuhan, menangis berhari-hari. 7 hari 7 malam Daud tidak makan, tidak minum, dan berdoa, meratap memohon belas kasih Tuhan dan mujizat. Dan tiba-tiba dia mendengar bisik-bisik para pengawalnya yang berjaga di pintu. Intinya anak itu sudah mati. Dan pengawal-pengawal itu tidak berani menyampaikan berita tentang kematian anak itu sebab mereka pikir, wong waktu sakit saja, Daud begitu bersedih seperti itu, jangan-jangan dia nanti akan bunuh diri mendengar anaknya mati. Tapi Daud tahu mendengar bisikan itu. Yang dilakukan yang ayat yang kita baca. Dia bangun, dia mandi, dia ganti pakaian, dia berurap, dan dia kelimis lagi pakaian jubah, dan ubah suasana, ubah kegembiraan, dan dia pulang dan minta dihidangkan makanan. Sampai peristiwa itu membuat orang-orang bingung. Aneh sekali raja kita ini. Waktu anak itu masih sakit dan masih hidup, bersedih. Mati kok malah bahagia. Bukan bahagia. Daud mengatakan, siapa tahu waktu dia hidup. Saya mohon belas kasihan Tuhan dan Tuhan mengabulkan doa saya. Rupanya Tuhan tidak mengabulkan doa Daud. Karena Tuhan punya rencana apa? Bukan anak itu yang akan meneruskan Daud. Salomo yang akan meneruskan Daud. Salomo yang akhirnya kemudian lahir dari rahim Batseba bukan hasil perzinahan. Tapi dari hasil pernikahan resmi diberkati Tuhan. Maka Salomo membawa Israel menjadi kerajaan Israel Raya. Haleluya. Yang kedua yang perlu kita miliki ketika kita bisa bertekun dan menghasilkan bahagia dalam penderitaan adalah menerima kenyataan dengan syukur. Terimalah kenyataan dengan bersyukur. Kalau hari ini belum dikabulkan, bahkan kalau toh doa kita ditolak, tidak dikabulkan Tuhan, bersyukur karena Tuhan punya rencana lain. Amin. Bersyukur karena Tuhan punya rencana lain. Haleluya. Dan rencana Tuhan pasti yang paling luar biasa. Jangan ragukan itu. Ya. Dan yang paling susah adalah menerima kenyataan. Dan Alkitab di firman Tuhan yang lain mengatakan bersyukurlah dalam segala keadaan, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ini tidak gampang. Tapi dalam pertolongan Tuhan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan untuk menerima kenyataan. Percayalah, ketika saya dan saudara sudah bisa menerima kenyataan dan bisa bersyukur, penderitaan kesulitan yang sedang kita alami, beratnya makin ringan. Syukur akan membuat kita makin ringan menanggung beban. Beban itu belum bergeser karena memang mungkin harus kita pikul sampai akhir. Tapi minimal bebannya makin langkah makin ringan, makin langkah makin ringan, makin langkah makin ringan. Penerimaan dan syukur akan membuat beban-beban itu makin kehilangan daya kekuatannya. Dan kemudian kekuatan kita yang makin tumbuh besar dan kita melalui gunung-gunung. Karena hasilnya nanti setelah melewati gunung-gunung adalah hikmat. Kita menjadi orang yang bijak. Kita menjadi orang yang berhikmat. Kita menjadi orang yang berpengalaman luar biasa dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Kita buka sekarang 2 Korintus pasal yang ke-12. 2
2 Korintus pasal yang ke-12. Ini sudah terkenal apa yang dialami oleh Rasul Paulus. 2 Korintus pasal yang ke-12. Kita baca ayat ini banyak, ini karena kisah yang luar biasa. Mari lihat dan baca ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 2 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat 10. 1 2 3. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang-orang itu ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak dikatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab maka aku kuat, puji Tuhan. Kita bisa bertekun dan akhirnya kita akan menghasilkan kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup kita kalau yang ketiga kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, Paulus ini kemudian mengerti kehendak Tuhan. Paulus mendapatkan karunia yang luar biasa dari Tuhan, melebihi dari rasul-rasul yang lain. Kalau soal karunia mujizat, karunia-karunia roh, rasul-rasul yang lain juga memiliki. Tapi Rasul Paulus juga memiliki kecerdasan otak yang luar biasa, sehingga dia juga mampu menuliskan buku-buku yang sedemikian hebat dalam pewahyuan Roh Kudus, sampai kemudian menjadi firman Tuhan sampai hari ini, yang membuat nasihat-nasihat dan firman yang ditaruh di mulutnya menjadi berkat bagi sepanjang sejarah manusia. Nah, dia mendapatkan pernyataan, dia diangkat ke surga tingkat 3. Lalu dia bersaksi, supaya aku tidak meninggikan diri, ada utusan iblis, ada duri dalam daging. Seorang utusan iblis dikatakan. Nah, Paulus juga berkata kan, duri dalam daging ini dalam tafsir-tafsir mengatakan Rasul Paulus itu punya sakit kanker mata. Sehingga dia nyaris buta dan kemudian akhirnya buta. Ya. Dan itu duri dalam daging. Dan Paulus mengatakan bahwa seorang utusan iblis, bukan Tuhan kan? Jadi sakit kanker mata itu bukan dari Tuhan. Seorang utusan iblis yang menggocok aku katanya. Lalu Tuhan mengubah hal itu diizinkan oleh Tuhan ada dalam diri Paulus supaya Paulus tidak meninggikan diri. Karena Tuhan tahu persis siapa Paulus. Bisa jadi dia jatuh dalam kesombongan, betul? Kesempurnaan hidup di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata pernah dalam kitab Matius, lebih baik kalau tanganmu menyesatkan kamu, lebih baik kamu potong tanganmu dan masuk surga tanpa tangan dari masuk neraka dengan tangan lengkap. Kira-kira kan begitu. Artinya Tuhan izinkan itu supaya
Paulus tidak jatuh karena kesombongan. Tapi Paulus ngerti bahwa duri dalam daging ini, sakit kanker mata ini bukan dari Tuhan. Ini dari iblis. Oleh sebab itu kemudian dia bawa pergumulan itu kepada Tuhan. Kira-kira begini, Tuhan, kalau memang ini bukan dari Engkau, karena pasti bukan dari Engkau, dari iblis. Iblis menggocoh saya bawa ini kepada Tuhan. Apa kehendak-Mu dengan saya? Apakah Tuhan mau buat mujizat untuk menyembuhkan saya? Atau bagaimana rencana Tuhan? Apa pandangan-Mu dengan kondisi saya saat ini? Apa yang kau rencanakan dalam kondisi saya saat ini? Apa yang kau pikirkan? Pendapat-Mu apa tentang keadaan saya saat ini? Dan 3 kali dia berdoa minta sembuh, Tuhan menjawab dengan lugas dan tegas. Cukup kasih karuniaku. Karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu jawaban Tuhan. Dan Paulus membawa pergumulan beratnya itu kepada Tuhan dengan apa? Dengan kemudian memandang sakitnya, memandang keadaannya dari sudut pandang Tuhan. Nah, ini yang perlu kita belajar dengan Paulus. Dalam masa-masa sulit penderitaan kita bawa penderitaan, kesulitan, tantangan kita, sehingga kita tidak salah memandang. Kalau kita salah memandang, maka dunia akan cumpet terus. Dunia akan gelap terus. Dan kita akan makin sakit. Kita akan makin menderita, makin kecewa, makin putus asa dan lemah. Tapi kalau kita bawa kepada Tuhan dan izinkan Tuhan berkata-kata, kita dengar firman yang hidup dari Tuhan, bagaimana Tuhan memandang tentang keadaan kita, kemudian kita amin dan berkata seperti Tuhan berkata tentang keadaan kita, maka kita bisa sama seperti Paulus mengatakan di kalimat terakhir di ayat yang 10, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata. Dan dia berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini mujizat bukan? Mujizat. Mujizat yang terjadi dalam diri Rasul Paulus. Sakitnya sembuh? Tidak. Tapi dia mengalami mujizat nggak? Mengalami. Dengan seperti apa? Dalam kelemahan pun Paulus tetap berkarya, dalam kelemahan pun banyak jiwa terus dibawa, dipertobatkan kepada Tuhan, dalam kelemahan pun dia masih terus pergi ke Roma, pergi kemana-mana, dalam kelemahan. Lalu dia sadar dia lemah, dia terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup, dan dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Maka Tuhan menopang Paulus dalam kelemahannya, dalam kekuatan kuasa Tuhan. Sehingga Paulus bisa ke Roma, bisa terus menginjil, bisa terus berkarya dalam hidupnya, bukan lagi dengan kekuatan dia yang sudah lemah, tapi sempurna kekuatan Tuhan yang menopang hidupnya. Sampai-sampai karena saking indahnya hadirat Tuhan, indahnya hidup ditumpang dengan Tuhan, Paulus sampai berkata, aku lebih suka dalam kelemahan. Wow, ini sudut pandang yang berubah. Haleluya, amin. Karena apa? Karena Paulus mengerti kehendak Tuhan. Pak Eka Dharma Putra, almarhum, punya kanker paru. Dan dia berdoa di hamba Tuhan, GKI Jakarta, Kebayoran. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan sakit kanker saya. Terus sampai akhirnya dia mendapatkan kesan Tuhan tidak akan sembuhkan dia. Lalu setelah itu kemudian dia minta kepada jemaat dan pendoa syafaat, stop, jangan doa untuk kesembuhan saya. Tuhan tidak akan sembuhkan saya, tapi Tuhan akan topang saya sampai akhir. Doakan saya tekun terus sampai akhir. Doakan saya terus melayani sampai mati. Dan betul Bapak Ibu Saudara, kemana-mana dia sudah nggak bisa jalan pakai kursi roda. Tetap jalan, pelayanan. Khotbah duduk, nggak masalah. Sampai akhirnya dia dipanggil Tuhan. Tapi karya-karyanya luar biasa. Tidak ada sekolah teologi yang tidak merujuk tulisan-tulisan buku-buku Pak Eka Dharma Putra. Itulah yang disebut ketika aku lemah, aku kuat. Mujizat bukan? Mujizat. Jadi mujizat bisa sakitnya sembuh, tapi mujizat juga sakitnya nggak sembuh, tapi karyanya nggak berhenti. Haleluya, amin. Ya. Jadi semuanya mujizat. Seperti Petrus, dalam urapan Tuhan berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Stefanus, dalam urapan Tuhan ribuan batu melayang.
Apakah kurang diurapi? Sama-sama diurapi. Tapi terserah Tuhan. Haleluya. Amin. Tapi yang penting kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Kita mari bersama-sama pada pagi hari ini kita mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, karena Tuhan akan membuat kita berbahagia. Kapan kita bahagia? Kalau kita bertekun. Bisa bertekun bagaimana? Kalau kita tahu bahwa ujian itu seizin Tuhan. 1 Korintus pasal yang 10 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang ada padamu adalah pencobaan biasa, yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Jika kamu dicobai, Tuhan akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu bisa menanggungnya. Jadi biasa, bisa menanggung, tidak melebihi kekuatan. Tuhan yang tahu persis kekuatan kita. Batasnya, kalau mau melampaui batas nggak akan diizinkan. Hanya Tuhan izinkan kalau itu dalam batasan. Stop, waktunya juga dibatasi, beratnya dibatasi, sulitnya juga dibatasi. Enggak, Tuhan izinkan melampaui batas. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, terima kenyataan dengan syukur. Kalau memang saat ini masih belum ini, terima kenyataan dengan syukur dalam pertolongan Tuhan. Lalu yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Bersyukur kepada kita, naikkan kembali pujian kita, ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan, kami butuh kekuatan dari Roh Kudus untuk melihat seperti apa Engkau melihat kami. Tolonglah kami, Tuhan. Melalui pujian ini kami berdoa. Melalui pujian ini kami berkomitmen. Melalui pujian ini kami berkata-kata dengan Tuhan bahwa kami mau cinta Engkau selamanya. Mari naikkan dengan segenap hati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Amin. Haleluya. Kembali dari awal, ku mau cinta Yesus, Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup kami, kami mau tetap cinta Engkau selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah. Oh, ya Aba, ya Bapa, ini kami anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi ya Aba, Bapa, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Amin.
amin, amin. Mari berikan kepada kami kekuatan untuk melalui hari-hari kami. Mari berikan kami topangan Tuhan. Karena dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami dalam keadaan apapun, mau beranikan diri untuk bersyukur untuk keadaan kami saat ini. Terima kasih Tuhan untuk keadaan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Dan kami mau pandang kemuliaan Tuhan di balik semuanya ini. Karena Engkau akan memakai kami bagi kemuliaan-Mu. Karena Engkau akan pakai kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami doa untuk keluarga Ateng yang saat ini sedang sakit. Berdoa untuk Pak Daniel yang sedang melalui masa-masa terapi dari sakitnya. Kami berdoa untuk Ibu Sarjono dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Berdoa untuk Kenzo, Pak Palal, Bu Palal, Boe, Mbah Om, dalam nama Yesus. Kami bawa saudara-saudara kami ini Tuhan ke altar Tuhan. Haleluya. Pertolongan kami bukan datang dari langit atau gunung-gunung atau manapun. Pertolongan kami datang dari Engkau, pemilik alam semesta. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Sembuhkan saudara-saudara kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Berkatilah gereja ini, sehingga gereja ini makin menjadi tempat untuk kami bertumbuh, tempat untuk kami menyatakan kasih kami kepada Engkau, tempat di mana kami dimuridkan sehingga kami menjadi saksi bagi dunia ini. Kami menjangkau teman-teman kami menginjili saudara-saudara kami, dan membawa mereka kepada Engkau untuk diselamatkan. Berkati dan urapi, berkati kami dengan keberanian, hikmat, kuasa untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan, kita akan terima berkat Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk keluarga demi keluarga. Kami mohon berkat Tuhan untuk makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kami, sehingga menjadi kesembuhan dan kesehatan bagi kami. Kami mohon berkat untuk tangan-tangan yang mengerjakan segala sesuatu, kiranya menjadi berhasil. Tuhan memberkati kiranya anak-anak kami menjadi anak-anak yang menyukakan Tuhan. Kami memberkati semua usaha-usaha ekonomi di masa-masa ini Tuhan. Engkau mencukupi semua kami, dan berilah terobosan-terobosan rohani dalam kehidupan masing-masing kami. Berkati rumah ini, tempat ini, di mana kami bisa menyembah, memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai semua kita sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat Tuhan dengan perkataan haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan bagi saudara yang beribadah di rumah. Terima kasih untuk telah setia untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami memberitahukan bahwa mulai minggu depan kita sudah bisa mulai beribadah bersama-sama di rumahnya Mbah Om jam 7.30. Sekali lagi kita akan bisa kembali beribadah di minggu depan di rumahnya Mbah Om jam 7.30. Kita akan juga bersama perjamuan suci. Tuhan Yesus memberkati, selamat berhari Minggu. Amin.